Terima kasih Anda masih di Rossi. Tema kita malam hari ini adalah golput, rasional atau frustasi. Komentar Anda silahkan posting di Kompas TV. Hashtagnya adalah suara golput. Pertanyaan bisa Anda ajukan di kompas.tv/interaktif, streaming kompas.tv/live. Bung Kay, Angga, dan Pangeran Siahaan, saya ingin mengutip tulisan Gus Dur yang ada di Harian Kompas, tepatnya 26 Maret 2004. Saya ingin cuplik sedikit ya. Memang setiap pemilu itu tidak pernah ideal. Dari sekarang kita tahu hasil pemilu tidak akan memuaskan siapapun, namun menyerahkan jalannya roda pemerintahan kepada para penguasa tanpa melalui pemilu rasanya amat berjauhan dari sikap hidup sebagai bangsa. Sebagai bangsa pejuang kita sanggup hidup dalam keadaan apapun tanpa kehilangan akal sehat. Kita tetap dapat membedakan mana yang benar dan salah dengan melakukan pemboikotan atau jalannya pemilu berarti kita kehilangan keuletan berjuang dan hanya mengingini semua dibuat orang lain dan disajikan orang lain di luar diri kita. Ini ditulis oleh Gus Dur Maret 2004. Iya, tapi di 2004 itu sendiri Gus Dur memutuskan untuk golput. Karena dia merasa pemilu saat itu tidak dijalankan dengan baik gitu, ada kecurangan dia. KPU mengabaikan KPU waktu itu dianggap mengabaikan hak untuk memilih dan dipilih. Dan beberapa saat setelah tulisan ini dia juga mengeluarkan tulisan dan masih ada sekarang di gusdur.net, mengapa saya golput. Ya. Jadi saya ngerasa bahwa golput gak bisa dilihat hanya sebagai sebuah ketidakpedulian, tapi juga kalau kita membaca dua tulisan Gus Dur, kita bisa lihat bahwa golput adalah bisa jadi sebuah gagasan yang berinteraksi dengan peristiwa gitu. Dan sebagai sebuah gagasan ini penting untuk menyatakan bahwa ada yang salah. Saya rasa kita juga nggak bisa hidup sebagai bangsa yang ngerasa semuanya baik-baik aja. Oke, gitu. Pangeran kan kamu sebenarnya sudah memilih, hanya kamu tidak mau mendeklar, ya. Anda juga bukan yang termasuk undecided. Anda sudah mantap, hanya Anda tidak mau menunjukkan. Menurut Anda mengapa Anda bisa menentukan, sementara dua orang ini justru belum bisa? Apa yang salah dari mereka atau apa yang benar dari mereka? Saya sih nggak bisa bilang nggak ada yang salah yang benar. Saya percaya bahwa salah satu prasyarat utama demokrasi adalah pemilih yang teredukasi dengan baik. Jadi mereka bisa mendasarkan pilihannya kenapa dengan rasional, bukan karena sekedar dengar-dengar, bukan sekedar ikut-ikut gitu. Nah, bagi saya kalau kita mau lihat orang-orang yang memutuskan untuk tidak memilih atau belum tahu mau memilih siapa, kalau itu didasarkan pada sesuatu yang rasional, saya rasa itu adalah pilihan politik mereka dan itu tidak dilarang oleh peraturan manapun. Jadi kamu hormati mereka berdua sebagai yang menyuarakan golput. Walaupun saya akan mengajak kita semua sebagai warga negara Indonesia, pakailah hak pilihnya pada waktu tanggal 17 April pada waktu pemilu. Namun kalau ada yang memutuskan untuk tidak, saya rasa itu pilihan mereka masing-masing kecuali ada larangan, ada undang-undang yang melarang hal tersebut dilakukan. Ya. Gitu. Kan kemarin Koalisi Masyarakat Sipil sudah mengatakan bahwa golput bukan tindakan pidana. Gitu ya. Oke, ada yang masuk untuk bertanya, bisa kita tampilkan sekarang. Setujukah Anda orang yang memilih golput adalah orang-orang yang tidak peduli terhadap keadaan bangsa dan negaranya? Biar Pangeran aja yang jawab. Apakah mereka berdua ini sebagai orang yang sudah menentukan pilihannya tetapi tidak mau mendeklar, apakah orang-orang golput itu adalah orang yang tidak peduli pada keadaan bangsa dan negaranya? Saya rasa kita tidak bisa generalisir seperti itu karena menunjukkan kepedulian itu kan juga bisa misalnya dengan bayar pajak misalnya. Gitu. Dan itu menurut saya bayar pajak ada undang-undang yang wajib pajak harus dilakukan gitu. Jadi ada aspek legalnya gitu. Saya bukan orang hukum, tapi buat saya memang ada jelas mana yang harus, mana yang kewajiban, mana yang hak. Sampai sekarang itu masih menjadi sebuah hak. Kecuali ada undang-undangnya yang mewajibkan, itu urusan lain. Oke, enggak sama Bung Kay. Nah justru itu kan ya, kalau saya boleh nambahin ya, kalau memang bahwa semua orang itu harus memilih, ya tinggal dibikin aja peraturannya yang mewajibkan agar orang untuk memilih gitu, sama seperti di Australia gitu. Kalau walaupun kalau misalnya kita bikin compulsory voting gitu misalnya harus datang. Compulsory voting, nah, ya. Tapi kan itu cuma bisa membawa orang paling jauh ke TPS. Di TPS dia ngapain itu pilihan masing-masing. Betul. Enggak, justru poin saya adalah karena memang nggak ada compulsory voting, jadi sebenarnya golput itu dari sejak awal memang sudah ada
ingrained dalam our demokrasi gitu, di dalam demokrasi kita. Anda nggak khawatir apa yang terjadi seperti di Amerika Serikat? Kemudian Hillary kalah dan kemudian Amerika memiliki presiden seperti sekarang begitu karena kelompok milenial yang tidak menggunakan hak politiknya. Amerika tuh mungkin lucu ya, tapi di satu sisi ketika sekarang Amerika hidup dengan Trump, ada gerakan progresif yang muncul sangat dominan dan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin baru juga karena ya misalnya Martin Luther King bilang kalau nggak gelap kita nggak lihat bintang gitu kan. Buat saya siapapun yang terpilih nanti saya nggak akan ngerasa akan punya perubahan yang banyak. Tapi kalaupun ada hal yang buruk terjadi, saya rasa ini bagian dari proses kita untuk bisa melihat proses demokrasi itu berjalan seperti apa. Yang paling penting adalah kita akan lihat apakah hari ini sistem demokrasi kita sudah benar apa belum, apa yang harus diperbaiki. Sebenarnya itu yang paling penting. Oke. Anda nggak khawatir kan nanti seperti Amerika Serikat karena millennials itu tidak menggunakan suaranya. Kalau di Amerika sendiri sebenarnya kan Hillary menang popular vote kan. Cuma karena sistem mereka yang electoral college akhirnya jadinya Trump yang menang gitu. Jadi sebenarnya kalau boleh dibilang lebih banyak orang yang memilih Hillary sebenarnya sih daripada Trump gitu. Tapi kan faktualnya kan kalah. Iya, Gitu. Dan memang secara Pew poll itu di milenial itu tidak menggunakan hak pilihnya. Kenapa Pangeran? Enggak, saya mau bilang gini, saya mau bilang bahwa mungkin selama ini kita memberikan pendekatan kepada orang-orang yang masih undecided ini, narasinya terlalu negatif. Kalau lo nggak milih nanti gini-gini loh. Nakut-nakutin. Nakut-nakutin, guilt tripping gitu, dia bikin merasa bersalah gitu. Kenapa nggak dibalik narasi jadi sesuatu yang lebih positif lo? Kalau lo milih nanti gini loh, bagus loh gitu. Jadi orang itu kan nggak suka ditakut-takutin loh, gitu kan, iya kan? Bagus ya, benar juga ya. Jadi kenapa nggak ngajak milih itu dengan ya, narasi yang positif ya, bukan narasi yang hanya nakut-nakutin. Kalau kamu nggak pilih ini nanti akan ada ini loh gitu ya. Apakah mau sebuah pilihan diambil didasarkan dengan ketakutan? Kan enggak. Gitu. Dan kan lagi pula menurut saya benar yang tadi kata Pangeran ya. Menurut saya lucu kalau misalnya menyalahkan golput atas kekalahan Hillary misalnya gitu. Karena yang bikin Hillary kalah adalah bukan karena golput tapi karena dia tidak bisa memberikan penawaran yang baik. Dia tidak bisa menarik voter gitu. Dia tidak bisa istilahnya Demokrat tidak bisa memberikan calon yang lebih baik gitu. Sehingga Itu orang sama menjadi dengan mau analogi vote, dari gitu. Pangeran tadi. Kalau ada orang nggak mau beli produknya jangan disalahin Sejak orang nggak kapan mau. orang sejak gini deh kan kalau misalnya kita menganggap bahwa katanya pelanggan adalah raja gitu kan, customer is king, dalam konteks politik elektoral pemilih adalah raja gitu kan karena suara mereka menentukan gitu. Nah masa rajanya lo kata-katain gitu kan. Ini menarik ya, ada misalnya tweet yang begini nih tentang Anda yang golput. Kalau Anda golput itu hak Anda, tapi kalau ajak-ajak orang untuk golput berarti Anda mengajarkan kebodohan untuk bangsa ini. Giliran selesai pemilu, Anda yang sering koar-koar. Golput adalah orang-orang yang hanya menumpang hidup di bangsa ini. Tidak layak untuk koar-koar soal nasibnya dan nasib orang lain. Angga? Saya nggak pernah ngajak orang-orang golput sih. Itu pertama, bahwa kemudian ketika saya ditanya, ya saya akan jawab dengan sangat jelas apa yang ada di kepala saya. Itu aja sih sebenarnya. Saya juga nggak pernah ngajak sih, saya menyuarakan, saya bilang saya golput gini dan kalau ada istilahnya ada argumen golput itu begini, saya bantah argumen mereka gitu dan itu yang saya lakuin gitu. Tapi sebenarnya kan nggak ada salahnya untuk menyuarakan apa pilihan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bilang hanya numpang hidup ya, mungkin dia salah mempersepsikan antara hak dan kewajiban tadi seperti yang Pangeran udah bilang gitu. Saya sebagai warga negara yang baik, saya memenuhi kewajiban kita kok ya. Gitu. Jadi kalau dibilang numpang hidup, ya enggak juga. Karena saya rasa relasi antara warga negara dan pemerintah nggak dijahit dengan apakah kita milih atau tidak memilih. Betul. Gitu. Tapi kita dijahit lewat kita punya konstitusi, kita punya hukum, kita punya yang tadi Pangeran bilang pajak misalnya. Ya, saya mau tanya ya untuk Anda yang berdua gitu. Apa sih yang tidak menarik dari pasangan 01? Apa yang tidak menarik? Enggak bisa. Pertama saya kecewa terhadap pilihan cawapresnya. Karena saya merasa paling gampang melawan 02 adalah dengan pendekatan ide-ide yang progresif gitu. Kalau misalnya akhirnya
kita kalau akhirnya dilawan dengan ide-ide yang sama-sama konservatif juga, jadi buat apa gitu. Apa yang tidak menarik dari pasangan 02? Banyak. Buat saya oposisi salah satu yang lemah dari situasi politik hari ini karena kita nggak punya oposisi yang berkualitas. Apa yang tidak menarik dari 01? Ya seperti yang tadi Angga udah bilang, tadinya 01 itu memposisikan dirinya sebagai progresif, ya kan. Tapi makin kesini sepertinya jadi konservatif yang akhirnya jadi sama gitu dengan pihak lawannya gitu. Sepertinya saya melihatnya seperti itu. Apa yang membuat Anda juga tidak beralih pada 02? Kalau 02 ya mungkin narasinya sama seperti yang orang lain udah tahu gitu kan, karena dia mungkin melambangkan masa lalu yang kurang baik gitu dari pemerintahan Indonesia. Anda artinya kalau golput gitu tetap bisa dianggap bertanggung jawab nggak sih? Apakah nanti kemudian Anda merasa bahwa apapun hasilnya itu bukan tanggung jawab Anda? Atau Anda tetap merasa berhak bertanggung jawab terhadap Indonesia? Ya kalau George Carlin, ada satu komedian Amerika George Carlin, dia bilang ya, justru yang nggak nyoblos itulah yang berhak untuk komplain. Kenapa? Karena yang party kalian ya habis itu hasilnya berantakan, wakilnya terpilih dan dia tidak kompeten, ya itu gara-gara kalian yang nyoblos, bukan gara-gara saya. Jadi justru harusnya saya yang boleh komplain. Itu saya berkomen nggak? Sorry. Tapi kalau netizen ada bilang begitu juga. Anda golput ini ibarat orang lagi pacaran, pacarnya ceweknya ditanya, yang mau makan apa? Terserah aja gitu. Giliran udah dipesenin makanan, kok makanannya nggak enak gitu. Komplain. Yes, Pak Gera. Nah gini, buat saya tuh perlu buat saya tuh perlu ditegaskan bahwa siapapun pejabat publik yang terpilih, entah dia presiden, entah dia kepala daerah, dia kan jadi pemimpin bukan cuma buat orang yang milih, bukan buat orang yang udah ikutan nyoblos ke TPS, tapi buat semua warga negara gitu, baik yang milih maupun yang juga nggak milih. Jadi kalau kita mau bilang orang yang berhak untuk menuntut hanya untuk mereka milih saja, saya rasa itu juga tidak tepat gitu. Sama seperti apakah kalau ada satu kandidat politik yang menang, lalu yang berhak mengkritik hanya yang kalah aja karena tuh kan dia yang menang kan? Enggak juga, semua orang berhak gitu. Jadi saya rasa golput meskipun dia tidak berinvestasi, ini kan investasi politik. Apakah mereka masih punya hak untuk ikut menentukan atau ikut mengkritik, mengontrol jalannya pemerintahan? selama dia masih terdaftar sebagai warga negara Republik Indonesia, masih punya KTP, masih bayar pajak di Indonesia, saya rasa iya. Dan itu sama satu yang penting adalah melihat bahwa publik adalah cerminan dari civil society. Kita akan selalu punya perbedaan, dan saya rasa civil society yang kuat akan menghasilkan pemerintahan juga yang kuat, karena civil society adalah oposisi terbaik buat saya. Jadi ketika civil society ini nanti apakah civil society ini orang-orang yang milih atau enggak segala macam, dia adalah sebuah entitas yang berhak menyatakan concernnya terhadap jalannya roda pemerintahan atau legislasi, karena dia adalah stakeholder dari bangsa dan negara gitu. Apapun pilihannya dan siapapun yang dipilih. Oke, kurang dari 100 hari lagi pemilu digelar. Apa yang harus dilakukan para pendukung capres kepada mereka yang golput dan belum menentukan pilihan? Dibujuk atau dibiarkan? Saya kembali sesaat lagi.